kembali dengan Bu Rini. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Jadi hari ini belajar dengan Bu Rini. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 6. Mari anak-anak perhatikan gambar berikut dengan seksama. Lihat, coba anak-anak amati pada gambar di samping ini, kira-kira anak sedang memberi makan hewan. Anak ada yang tahu hewan apa itu? Ya, pinter. Hewannya adalah kucing. Tentu anak-anak pernah memelihara kucing yang ada di rumah. Selain kucing, tentu masih ada hewan peliharaan yang lain. Yang kedua, ada seorang bapak yang sedang menyirami tanaman di depan rumah. Kenapa ya anak-anak? Kok pada gambar ini tanaman perlu dirawat? Kucing juga harus diberi makan. Tentu anak-anak akan mendapatkan informasi. Anak-anak, coba tuliskan 2 cara menjaga hewan agar tetap sehat. Tentu gambar yang pertama menjadi jawaban anak-anak yang dapat ditulis, yaitu dengan cara memberi makan, dengan cara memberi minum. Dapat juga merawatnya, yaitu memandikan, membersihkan kandangnya. Itu cara untuk menjaga hewan agar tetap sehat. Coba tuliskan 2 cara menjaga tanaman agar tumbuh subur. Seperti gambar yang anak dapat lihat di sini. Seorang bapak menyirami tanamannya agar tetap tumbuh subur. Selain menyirami, anak-anak tentu dapat juga dengan memberi pupuk agar tetap subur. Seperti tanaman sayur, kalau sudah tumbuh dengan subur, anak-anak dapat memanfaatkannya dengan memasak sayur agar anak-anak juga dapat mendapatkan vitamin dari makan sayur. Ya, sekarang kita akan mengamati apa ya manfaat hidup bersatu dengan teman itu. Tentu anak-anak di rumah maupun di sekolah juga punya banyak teman. Apa yang akan terjadi jika hidup tidak bersatu dengan teman? Kira-kira apa ya? Oh, betul. Nanti anak-anak akan dijauhi temannya. Yang lain punya teman banyak, anak-anak masih sedikit ya. Kemudian bersama dengan teman, anak-anak diskusikan beberapa pernyataan berikut. Kelompokkan ke dalam kelompok manfaat hidup bersatu dengan teman dan juga akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, anak-anak nanti dapat menjodohkan mana manfaat hidup bersatu bersama teman, yang mana akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Pernyataan yang pertama, banyak teman. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Termasuk dalam manfaat hidup bersatu dengan teman. Pernyataan yang kedua, dibenci teman. Apa ya ini jawabannya ya? Ya, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Pernyataan yang ketiga, kerjaan lama selesai. Saat hidup bersatu bersama teman. Yang keempat, pekerjaan cepat selesai. Apa ya? Ya, termasuk ke dalam manfaat hidup bersatu bersama teman. Pernyataan yang kelima, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ya, ini termasuk akibat atau manfaat? Iya, pinter. Termasuk ke dalam manfaat hidup bersatu bersama teman. Yang keenam adalah tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Apa ya ini ya? Manfaatkah atau akibatnya? Iya, betul. Akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Dari pernyataan ini hanya beberapa contoh saja ya anak-anak. Tentu anak-anak bisa mempelajari contoh-contoh sikap bersatu yang lain. Anak-anak juga dapat menanyakan bersama orang tua saat belajar di rumah.
Masih semangat belajar ya anak-anak? Kemudian mari kita amati. Masih ingat tidak? Kalau kita mau mandi, kita pasti tidak lupa memakai apa anak-anak? Iya betul, pinter. Kita menggunakan sabun mandi. Lihat, seperti yang Bu Rini ada di gambar ini. Anak-anak masih ingat? Dulu kita sudah belajar mengenal bangun ruang. Iya, kalau di sini bangun ruangnya ini ada sebuah balok. Balok ini ternyata mirip sekali dengan yang anak-anak pakai setiap hari, yakni sabun mandi. Nah, sabun mandi ini berbentuk apa? Balok. Ya, pinter. Berbentuk balok. Selain sabun mandi, tentu anak-anak bisa memberi contoh yang lain. Kira-kira apa? Ayo. Apa? Iya, pinter. Kardus mie instan. Itu juga berbentuk menyerupai balok. Kemudian apa lagi? Apa? Iya, kardus susu. Itu juga berbentuk balok. Ternyata balok itu sering kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita ya. Ya ini ternyata balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan sebuah gambar. Tentu nanti anak-anak belajar ya mengikuti pola sesuai yang ada di gambar. Bu Rini akan membacakan. Tentukan bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikutnya. Soal nomor 1. Di sini ada baloknya sedang tidur. Ya, yang panjang ini. Kemudian dia berdiri, tidur lagi tidur, kemudian berdiri. Kira-kira isinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, nanti anak-anak kerjakan bersama Bapak dan Ibu di rumah. Anak-anak melanjutkan polanya sesuai petunjuk yang ada di depan ya. Sama seperti soal yang nomor 2. Ini ada sebuah balok. Anak-anak lihat ini, susun ini. Ya, ada banyak balok ya. Anak-anak silahkan nanti tentukan pola-polanya. Jangan lupa ditulis dengan yang rapi. Jika anak-anak kesulitan dalam menggambarnya, silahkan anak-anak dapat meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu yang mendampingi belajar di rumah. Siap anak-anak? Ya. Terima kasih. Hari ini anak-anak sudah mengikuti belajar bersama Bu Rini. Bu Rini berpesan, anak-anak tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, kemudian makan makanan yang bergizi agar anak-anak tetap sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa dengan Bu Rini untuk pembelajaran berikutnya. Dadah!